Hari ini kita akan belajar mengenai perbandingan trigonometri. Nah, kita lihat gambar segitiga siku-siku BAC dengan sudut alfa berada di sudut A. Nah, kita lihat dulu cara menentukan simbol ABC kecil ini. Caranya itu dilihat dari garis setiap hadapan sudutnya. Contohnya, sudut A ini di hadapannya itu ada garis BC. Nah, sehingga garis BC ini disebut garis A. Lalu ada sudut C. Sudut C ini di hadapannya ada garis BA. Nah, garis BA ini disebut dengan garis C. Lalu juga ada sudut B. Nah, di hadapan sudut B ini ada garis AC. Nah, garis AC ini disebut dengan garis B. Lalu selanjutnya kita lihat rumus-rumus sinus, kosinus, dan sebagainya. Untuk rumus sinus, rumusnya itu depan dibagi miring, kosinus samping dibagi miring, tangen depan dibagi samping, kosekan. Nah, yang kosekan ini kebalikan dari sinus, jadi miring dibagi depan. Yang sekan juga kebalikan dari kosinus, rumusnya menjadi miring dibagi samping. Dan yang kotangen juga kebalikan dari tangen, jadi rumusnya samping dibagi depan. Nah, untuk mempermudahkan kita menghafal rumusnya, cukup 3 aja yang dihafal, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Nah, rumusnya juga bisa kita singkat menjadi sinus itu menjadi demi, kosinus sami, tangen desa. Jadi sinus, kosinus, tangen, demi, sami, desa. Cukup 3 aja yang dihafal, itu yang sinus, kosinus, dan tangen. Yang lainnya bisa mengikuti karena kosekan, sekan, dan kotangen ini kebalikan dari sinus, kosinus, dan tangen. Kita lihat rumus sinus alfa. Depan dibagi miring. Nah, depan alfa ini ada garis A, dan yang miring itu ada garis C, dan yang sampingnya itu garis B. Sehingga sinus itu depan dibagi miring itu A per C. Dan kita bisa mencari nilai A. Nah, nilai A ini caranya itu, rumusnya itu dengan cara A sama dengan C dikali sin alfa. Lalu ada kosinus alfa. Kosinus alfa itu samping dibagi miring, jadi B dibagi C. Nah, untuk mencari nilai B-nya itu bisa menggunakan rumus B sama dengan C kali cos alfa. Lalu ada tangen alfa. Depan dibagi samping atau A dibagi B. Nah, tangen ini juga bisa menggunakan rumus sin dibagi cos. Sin alfa dibagi cos alfa. Nah, kan sin alfa ini kan A dibagi C, dan cos alfa ini B dibagi C. Nah, sehingga A per C dibagi B per C ini kalau dijabarkan, kalau diuraikan bisa menghasilkan nilai A dibagi B. Selanjutnya ada kosekan alfa. Rumusnya miring dibagi depan atau C dibagi A. Nah, atau rumusnya itu bisa menggunakan 1 dibagi sin alfa. Nah, untuk mencari nilai sin alfa menggunakan kosekan alfa ini, bisa menggunakan rumus sin alfa sama dengan 1 per cos alfa. Selanjutnya, sekan alfa miring dibagi samping atau C dibagi B. Rumusnya itu bisa menggunakan 1 per cos alfa. Kenapa bisa 1 cos alfa atau 1 per sin alfa? Nah, ini kan kebalikannya. Yang sekan kan kebalikan dari kosinus. Nah, kalau dibalikan kosinus jadi 1 per cos alfa nilainya. Nah, lalu kita bisa mencari juga nilai cos alfa dari sekan ini. Rumusnya itu kosekan sama dengan 1 per sekan alfa. Lalu selanjutnya ada rumus kotangen, yaitu samping dibagi depan atau B per A. Atau kebalikan dari ini, sin per cos, yaitu kotangen menjadi cos per sin alfa. Atau bisa menggunakan rumus 1 per tan alfa. Nah, kalau ingin mencari tan alfa menggunakan kotangen ini, caranya rumusnya tan alfa sama dengan 1 per kotangen alfa. Selanjutnya ada rumus identitas dengan Pitagoras. Nah, Pitagoras ini kan rumusnya A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C